Ketika pertama kali saya membaca berita ini di CNN, kemudian sampai hari ini saya membaca sampai 327 berita dari 70 media massa online. Yang berita yang muncul itu tidak memberi informasi berharga apa-apa, kecuali hanya mengabarkan adanya pola perilaku itu. Kenapa saya bilang tidak memberi informasi apa-apa? Karena masing-masing sumber, berbagai sumber yang dicoba mintai konfirmasi, pandangannya tidak bisa dikerucutkan. Misalnya dari BNN mengatakan ini tidak bisa ditangani secara hukum, kalau dari hukum, karena belum diketahui juga termasuk narkoba atau tidak. Nah, kemudian juga sangat minimnya kesaksian-kesaksian, berita-berita yang memuat kesaksian-kesaksian tentang efek dari itu. Saya yakin pembalut itu, tapi persoalannya pembalutnya itu loh, pembalut dikaitkan dengan wanita. Saya yang sudah berhenti lama, betul, serius. Nah, pada masa-masa remaja saya, dolanan saya semacam itu hanya ketika muncul persoalan pembalut ini, saya sempat sakit gitu. Lalu karena merasa tidak menemukan apa-apa dari yang saya baca, kebetulan di rumah kami berempat, istri saya, anak saya, 2 perempuan, pembalut tersedia banyak. Serius. Dan yang saya lakukan adalah mencobanya. Saya ambil 3 pembalut, kemudian saya rebus dengan 2 gelas air sampai tinggal 1 gelas. Saya minum. Efeknya adalah mendahsyatkan, begitu lembut. Sehingga ketika saya gunakan untuk melukis, orang yang biasa melihat lukisan saya pasti tidak percaya kalau itu karya saya. Romantisme saya muncul, religiositas saya muncul, dengar azan nangis, itu pengaruhnya terhadap saya. Berbeda ketika saya menggunakan kecubung. Dengar azan saya joget. Serius. Waktu itu zamannya pembalap Popo Hartopo Berti gitu. Dengar ada orang cerita soal Berti, Popo Hartopo, saya naik ke tembok ngebut nyang dan seterusnya. Tetapi efek soal rebusan pembalut ini bagi saya sangat halus. Tapi tentu saja bahwa saya tidak bisa berbicara soal ini hanya mengenai saya saja. Tadi mumpung saya ingat tadi tanggapan Mas Sulu atas paparan saya tadi, Mbak Ivon liberal banget gitu ya. Jadi saya memang tidak menyangkal bahwa memang cara pandang saya liberal. Artinya liberal itu bukan suatu hal yang buruk ya. Artinya dalam masalah kebijakan substansi psikoaktif tadi, kita melihat contoh-contoh dari negara yang lebih terbuka. Contohnya tadi Mas Timur ini orang yang langka loh, jarang ada orang mencoba terus ngaku gitu. Biasanya diem-diem, menggunakan narkoba ya pasti diem-diem juga gitu kan. Tapi kalau ada orang yang mengaku itu saya salut. Itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau di dunia internet ini kan terbuka ya, saya harap ini di Indonesia nanti tidak di-ban. Jadi ada satu website yang isinya, ini erowid.org. Isinya adalah kesaksian orang-orang yang pernah menggunakan berbagai substansi apapun, kemudian dia akan menulis efeknya. Misalnya tadi ya, minum air kumbahan, nanti akan ditulis substansi air kumbahan, nanti bahan kimianya apa. Kemudian siapapun yang pernah mencoba boleh testimoni tentang efeknya pada tubuh dia. Kumbahan nanti akan melihat, oh dari 20 orang yang 10 pingsan, yang 5 muntah-muntah. Artinya dia akan memutuskan kalau saya akan mencoba ini, hal yang akan saya alami seperti ini kurang lebih. Nah, di erowid.org itu misalnya ekstasi, jenis yang ini. Oh, efeknya nanti testimoninya bisa ratusan orang. Dari situ kita akan lihat, oh kira-kira saya berani nggak ya mengambil resiko seperti ini. Ya, saya bisa sebutkan banyak. Bahkan Vimeo pun
Cuman situs semacam YouTube itu ketika memuat suatu hal tertentu kemudian diblokir. Mungkin pernah memuat tentang narkoba, diblokir sampai seterusnya. Akhirnya memang masyarakat Indonesia ini kesulitan untuk mengakses informasi. Tanggung jawab bersama ya, kemudian bukan masalah penegak hukum saja di sini.